Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ivani Nokaro dengan NIM 243904611. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Impresawasi kelas 5 dengan materi rantai makanan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat. Mari kita sama-sama menyerahkan doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita belajar, Ibu cek kehadiran dulu. Ini hari semua hadir? Tidak. Oke, ada yang apa? Tidak. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Made. Oke, kita doakan semoga Made cepat sehat supaya dia bisa hadir kembali di sekolah untuk kita sama-sama belajar. Dan kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Untuk itu, Ibu minta anak-anak silakan berdiri. Kita menyanyi salah satu lagu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini, dan materinya tentang rantai makanan. Materinya tentang apa? Rantai makanan. Oke, baik. Jadi tujuan kita mempelajari materi rantai makanan ini untuk menjaga suatu ekosistem makhluk hidup, supaya ekosistem dalam makhluk hidup itu tidak mengalami kepunahan. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang hari ini kita harus capai. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa setelah kita mempelajari materi hari ini, siswa dapat menjelaskan apa itu rantai makanan. Ya, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, setelah kita mempelajari materi hari ini, siswa dapat mengidentifikasi peran konsumen
sebuah contoh rantai makanan. Breathing. Jadi anak-anak silakan berdiri. Silakan melakukan ice breathing. Take fokus. Ya. 1, 2, 3. Pertanyaannya, sebutkan salah satu ciri dari makhluk hidup. Ada yang tahu? Ya, silakan Julia. Berkembang biak. Ada lagi? Jessica, silakan ya. Oke, bernapas. Apa lagi? Berto? Ya. Bergerak. Ada lagi? Bergerak. Apa lagi? Jadi itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana cara hewan dan tumbuhan mendapatkan makanan? Ada yang tahu? Ya, silakan Elsa. Memperoleh makanan melalui fotosintesis. Ya, jadi tumbuhan itu memperoleh makanan melalui fotosintesis. Itu kalau tumbuhan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tadi tumbuhan. Ada apa lagi? Hewan. Hewan memperoleh makanan dengan cara apa? Ada yang tahu? Memakan Organisme lain. Hewan memakan organisme organisme lain. Ya, contohnya seperti elang makan ular. Kucing makan padi dimakan oleh video. Ibu berharap anak-anak bisa simak dengan baik. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan minum dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat yang sementara terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu
berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan dimakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna Tentang makanan. Tentang apa? Rantai Oke. Ibu mau tanya lagi, apa yang terjadi jika dalam satu komponen rantai makanan ada satu komponen yang mati atau hilang? Ya, silakan Elsa. Ada komponen lain yang akan menurun. Ya, ada komponen lain yang akan menurun, ada lagi? Ada komponen yang akan mati. Ya, ada komponen yang akan Mati. Jadi, dalam komponen rantai makanan, misalnya ada yang hilang, maka ada organisme yang akan menurun dan ada yang akan mati. Oke, misalnya ekosistem darat, contohnya padi, burung, membagikan lembar kerja untuk anak-anak. Jadi silakan duduk per kelompok. Tugasnya di dalam bentuk kelompok. Semua sudah duduk dalam bentuk kelompok? Julio silakan bergeser. Aku bergeser ke sana. Ya, perhatikan sini, jangan dulu isi. Perhatikan sini untuk cara mengerjakannya seperti ini. Nanti ibu ajarkan. Ya. Jadi perhatikan sini. Di sini untuk mengerjakan LKPD yang ibu sudah sediakan, yang pertama itu tulis nama kelompok. Ini yang di sini coba anak-anak perhatikan nama kelompok. Nama kelompoknya kelompok apa? Silahkan isi. Kemudian ada nama anggota kelompok. Ya, jadi ada nama kelompok. Silahkan diisi. Misalnya dalam kelompok 1 ada berapa orang? Silahkan isi. Dalam kelompok 1 misalnya namanya kelompok anggur, silakan isi kelompok anggur di nama kelompok. Ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini peserta didik mampu menganalisis interaksi dalam rantai makanan. Ya, langkah kerjanya isilah jawaban di dalam kotak yang telah disediakan dengan tepat sesuai perannya dalam rantai makanan. Misalnya, perhatikan sini. Misalnya padi. Padi itu dia berperan sebagai apa? Silakan isi di dalam kotak ini. Ya, jadi silakan isi di dalam kotak sini. Semua bisa lihat? Bisa. Ya, dan seterusnya. Kemudian nomor 2
Pertanyaannya, jelaskan pengertian dari rantai makanan. Silakan isi di bawah sini. Dengan atas kesempatan yang kami peroleh, kami dari kelompok aku akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok anggur. Nama anggota kelompok Elsa sebagai ketua kelompok, Jessica sebagai anggota. Ketiga, Beko sebagai anggota. Karena kami sudah menggunakan nama kelompok dan nama anggota kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan pembelajaran, peserta ini mampu menganalisis interaksi dalam rantai makanan. Istilah jawaban di dalam kotak yang telah disediakan dengan tepat sesuai perannya dalam rantai makanan. Padi berperan sebagai produsen. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Jamur berperan sebagai pengurai. Kedua, jelaskan pengertian dan rantai makanan dan sebutkan 3 komponen yang terdapat pada rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Dan ada 3 komponen. Komponen pertama, produsen. Komponen kedua, konsumen. Komponen ketiga, pengurai. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di bawah ini untuk mengerjakan pertanyaan nomor 1 dari 5. Nomor 3 dan 5. 3. Berdasarkan gambar di atas, manakah yang termasuk produsen? Produsen adalah padi dan pohon. Nomor 4, inilah yang termasuk konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2, tikus, belalang, dan ular. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Sekian materi kami dan kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi kelompok 1, kelompok anggur sudah mempresentasikan hasil mereka. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada teman kelompok anggur. Apa yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah makhluk yang mendapatkan makanan dari makhluk lain. Silakan. Mengapa produsen tidak memakan makhluk lain? Karena produsen sumber makanan. Jadi mengapa produsen tidak memakan makhluk lain? Karena produsen itu merupakan sumber. Sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan dari materi yang hari ini kita sudah pelajari tadi. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan
materi kita yang hari ini kita sudah pelajari. Ya, Sandi silakan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Oke. Ada lagi? Ya, ada lagi? Ya. Ya, silakan. Makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Produsen, konsumen, pengurai. Ya, terima kasih. Ada lagi? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dan ada 3 komponen, yaitu produsen, konsumen, pengurai. Ya. Jadi ada lagi, masih ada lagi yang menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, Jadi rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Kemudian ada 3 komponen dalam rantai makanan. Yang pertama itu ada produsen, konsumen, pengurai. Ya, jadi bagus sekali. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita tercapai. Ya, jadi mau tanya lagi, semua sudah tahu apa itu rantai makanan? Sudah. Oke, kalau semua sudah tahu apa itu rantai makanan, mari kita sama-sama coba apa itu rantai makanan. Kita rame-rame. Ya, silakan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Oke. Ya, baik. Ya, ada berapa komponen dalam rantai makanan? 3. Yang pertama, produsen, konsumen, pengurai. Jadi konsumen itu dibagi menjadi 3, yaitu ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan ada konsumen tingkat 3. Yang keempat ada yang namanya pengurai. Ya. Jadi pengurai atau disebut sebagai decomposer. Pengurai disebut sebagai apa? Disebut sebagai decomposer. Jadi makhluk hidup yang ada di tingkat 3 itu dia tidak akan dimakan lagi oleh makhluk hidup yang lain, tetapi dia akan mati. Contohnya elang, misalnya elang tidak bisa dimakan lagi oleh hewan lain kecuali elang itu mati. Elang mati dan menjadi pengurai. Jadi itu merupakan kesimpulan materi kita hari ini. Ya, kita akan masuk dalam asesmen soal. Jadi tadi kita sudah mengerjakan diskusi kelompok. Sekarang kita akan masuk dalam asesmen soal. Dan asesmen ini kita akan anak-anak akan mengerjakannya secara individu.
kerjanya. Jadi anak-anak perhatikan, jangan dulu tulis. Ya, perhatikan sini. Yang pertama itu tulis nama, isi nama di sini, nama kalian masing-masing ya. Tadi kita sudah kerja secara kelompok, sekarang kita kerja secara individu. Jadi silakan tulis nama masing-masing. Kemudian jangan lupa tulis hari dan tanggal. Silakan. Ada 10 pertanyaan, silakan baca dengan teliti, baru dikerjakan. Sebelumnya jangan lupa tulis nama. Baca baik-baik, baru kerja. Pelajaran hari ini tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa dan kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Untuk itu Ibu minta salah satu siswa maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita sama-sama belajar dalam Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, dan di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Sebelum kita pulang, mungkin kita bisa menyanyi satu lagu atau kita bisa asliin satu lagu. Silakan anak-anak berdiri.